Baik, saya akan sampaikan sekali lagi nih tentang normalitas data ini sangat penting bagi Anda ya. Oke, kalau sudah siap saya akan mulai ya. Perhatikan baik-baik. Tema pembahasan kita di pagi hari ini adalah tentang normalitas data. Ini sedikit sekali ya, sedikit saja. Saya ingin menyampaikan intinya saja, Anda fokus. Nanti sisanya akan lebih banyak tanya jawabnya. Ya, jadi yang normal itu bukan hanya manusia yang dibutuhkan, tetapi data juga diperlukan tingkat kenormalannya manakala kita mau mengolah data itu menjadi sebuah keputusan dalam hasil penelitian, apakah itu skripsi ya, apakah itu tesis maupun disertasi ya. Jadi data dikatakan normal jika data itu memenuhi aturan atau kaidah tertentu. Sekarang saya tanya dulu Anda, Anda pengen normal apa pengen tidak normal? Siapa yang bisa jawab? Normal, Normal, Pak. Pak. Nah, itu lazimnya begitu. Padahal ya, kalau Anda jeli, Anda harusnya jawab saya pengen tidak normal, Pak. Tapi pengen tidak normalnya di atas rata-rata. Nah, ya, orang jenius juga tidak normal itu, tapi tidak normalnya di atas rata-rata, ya. Jadi saya tanya sekali lagi Anda, ya. Anda mau normal atau tidak normal? Enggak, Pak. Bingung kan? Ya, mestinya jawabnya normal, Pak. Tidak normal, Pak, tapi di atas rata-rata. Begitu ya. Jawaban itu yang tepat, ya. Ada SLB, anak sekolah luar biasa, itu kesan di benak kita adalah di bawah normal, padahal ada sekolah luar biasa yang khusus bagi anak-anak jenius. Sekolah luar biasa bagi anak-anak jenius. Itu tidak normal, ya. Oke. Albert Einstein di mata kita itu tidak normal, ya, aneh, cara berpikirnya aneh, ya. Thomas Alva Edison aneh, ya. Sampai begini, ada temennya Thomas Alva Edison, kamu ngapain Edison? Setiap hari melakukan percobaan sampai 1000 kali percobaan tapi gagal melulu, kata temennya. Jawab Edison singkat sederhana, siapa bilang saya gagal? Justru saya berhasil. Berhasil apaan? Berhasil menemukan 1000 cara yang salah. Berhasil menemukan 1000 cara yang salah. Nah, benar. Jadi dia tidak mengulang kesalahannya. Ya, oke itu contoh. Oke itu normal. Jadi data dikatakan normal jika memenuhi kaidah tertentu. Untuk apa kita membutuhkan data yang normal? Untuk membuat keputusan. Kalau data itu tidak normal, kita tidak bisa membuat keputusan yang kuantitatif, ya. Jadi kita akan belajar sedikit bagaimana mengetahui data itu normal atau tidak sebagai bahan untuk membuat keputusan. Baik ya, kita akan mulai. Perhatikan. Jadi data ini dikatakan normal jika ya data ini memiliki gambar seperti ini. Terlihat gambarnya, kurvanya terlihat? Lihat, Pak. Ya. Ini persis seperti genta. Tahu genta? Pasti nggak tahu nih genta. Genta tahu nggak genta? Enggak, Pak. Nah, nggak tahu. Genta itu lonceng. Lonceng, tahu lonceng yang untuk yang suka dibawa sama tukang es cleaning yang Iya. didorong. Nah, itu genta, itu namanya lonceng itu genta. Ya, sekarang genta itu sudah tidak dibawa lagi sama tukang es. Adanya musik, ya. Musiknya apa? Musiknya itu begini. Tong meli, esna genu kamari. Nah, tong meli, esna genu kamari. Ya, esna sudah basi. Ya, itu sekarang. Jadi gentanya, makanya Anda tidak mengenal genta. Nah, lihat kayak genta ini. Tinggal pakai batang di atasnya, persis kayak cleaningan. Nah, lihat, perhatikan. Data memenuhi kaidah normal jika persentase luasan kurvanya seperti ini. Terlihat angka-angkanya, persentasenya terlihat nggak? Lihat, Pak. Ya, Lihat, perhatikan Pak. baik-baik. Hanya sedikit ya, hanya sebentar saja. Lihat. Ini di antara kurva ini ada garis tengah ini, tengah-tengah, persis membelah. Nah, bagian sisi sebelah kiri itu persis sama dengan bagian sebelah kanan. Itu yang disebut dengan simetris bilateral. Ya, bagian sisi sebelah kiri sama dengan bagian sebelah kanan. Dan luasannya
itu sama. Lihat, di sini ada persentase, ya, yang terkecil itu yang paling di pojok, di paling sebelah kiri itu 2,27%, luas kurvanya. Ya, di kanan juga sama 2,27%, persis sama. Kemudian setelah itu luasan yang kedua adalah 13,59%. Yang sebelah kanan juga sama, 13,59%. Sisanya yang di tengah-tengah ini 34,13%. Ini apa Pak Asep? Ini peluang, ya. Jadi ibaratnya misalkan nilai mata kuliah Anda, saya tanya, dalam setiap hasil ujian, kira-kira ada nggak mahasiswa yang nilainya paling tinggi? Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Jumlahnya banyak apa sedikit biasanya? Sedikit. Nah, itu 2,27% biasanya. Sekarang saya tanya, ada nggak kira-kira mahasiswa yang nilainya paling hancur? Ada. Ada. Jumlahnya banyak apa sedikit biasanya? Sedikit. Nah, iya 2,27%. Ini menurut siapa? Menurut ahli statistik ya. Hasil riset mengatakan begitu. Nah, kebanyakan adanya di tengah-tengah rata-rata. Ya. Ya, rata-rata nih nilainya di antara 70, 80 nih di sini nih, ya. Ini kebanyakan di sini. Sisanya di atas 80 dan 90 dan paling tinggi 100 ini sedikit ya. Oke. Jadi seperti itu, seperti itu. Sekarang saya tanya lagi, di dunia ada nggak orang yang badannya 2,5 meter misalkan, 2,30 meter, 2,4 meter, ada nggak tingginya? Orang Ada, dewasa? Pak. Ada. Banyak apa sedikit? Dikit. Sedikit pasti. Ada nggak orang yang pendek, katakanlah orang dewasa yang pendek tingginya hanya 60 cm? Ada. Ada. Banyak sedikit? Dikit. Nah, seperti itu sebaran kurva normal itu namanya. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini yang akan kita ambil keputusan. Kebanyakan rata-rata adalah tingginya itu di antara 150 sampai 180 cm. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi udah ada gambaran ya kurva normal. Ya, kalau sudah ada gambaran, kita langsung ke contoh perhitungannya. Nggak perlu lama-lama belajar statistik sama saya, Mah ya. Yang penting Anda paham. Yang penting paham. Nggak perlu lama-lama. Kalau ada cara yang cepat, ngapain lama? Ya, sekarang zaman udah canggih. Ya, tidak perlu banyak teori. Yang penting aplikasinya paham. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Halo, tolong perhatikan. Kelihatan nggak tabel yang saya tayangkan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, di sini saya mengumpulkan nilai dari 150 orang mahasiswa saya. Ya, nilai ujian. Dari 150 orang ini, ya, sebarannya seperti ini. Ya. Oke, jadi sebarannya ada yang paling tinggi hanya 4 orang tuh, yang paling rendah 3 orang, kebanyakan di tengah. Pertanyaan saya, data ini normal atau tidak? Kan kita ingin membuat keputusan. Untuk bisa membuat keputusan, syarat utama adalah data ini harus normal. Nah, sekarang kita akan membuktikan data ini normal atau tidak. Bagaimana caranya Pak Asep? Perhatikan baik-baik. Perhatikan cara melakukan perhitungan normal. Ini ada rumusnya, perhatikan. Ini rumus untuk mencari normalitas data. Ya, perhatikan. Nah, ini. Duh, bentar. Ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis ada di saya, bukan di Anda. Kita ulang lagi. Nih. Nah, ya. Nah, di sini saya akan membuktikan bagaimana caranya memperlihatkan data itu normal. Nah, ya. Nah, kita di sini tadi. Nah, caranya adalah ya. Ini rumusnya. Kelihatan nggak nih rumusnya? FO dikurangi FH dikuadratkan dibagi FH. Terlihat nggak nih? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Nah, langsung saja ya supaya lebih mudahnya. Nah, ini data yang tadi ini data, ini sebaran jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai ya. Di sini yang tadi. Tugas Anda hanya menghitung 4 kolom saja ini. Perhatikan baik-baik supaya Anda mudah. Yang pertama yang harus Anda hitung adalah kolom FH. Ini FH. Ini FH ini apa Pak Asep?
F itu frekuensi, H itu harapan. Frekuensi harapan. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya itu adalah besaran prosentasenya ya dikalikan dengan jumlah mahasiswa. Ya, besaran prosentasenya dikalikan dengan jumlah mahasiswa. Kita mundur ke belakang. Saya tanya, besaran persentase yang pertama berapa nih yang ada di grafik ini? 2,27. 2,27%. 2,27% kali jumlah mahasiswa saya tadi ada 150 kan? Nah, kali 150 Iya. orang. Nah, ada 150 kan, lihat di sini. Itu hasilnya adalah 4, kurang lebih 4. Sampai sini paham? Paham ya? Cara menghitungnya. Bagaimana yang kedua? Yang kedua berapa persen? 13,5%. 13,59%. 13,59 kali 150 orang. Maka akan ketemu angkanya adalah 20 orang. Sampai sini paham ya? Paham nggak sampai sini? Paham, Pak? Paham, Pak. Lakukan cara yang sama sampai ke bawah. Nah, inilah data frekuensi harapan. Ya, harapan. Setelah Anda menghitung frekuensi harapan atau FH ini, maka langkah selanjutnya Anda harus menghitung selisih FO dan FH. FO itu adalah frekuensi observasi. O itu observasi, yang ini nih, hasil dari penelitian di lapangan. Nah, ini data yang kita dapatkan dari awal tadi, ini hasil real di lapangan. Ya, nah ini FO atau F0. Ya, FH yang ini. Nah, Anda kurangi FO dikurangi FH. FO di sini 3, FH-nya 4. 3 dikurang 4 adalah minus 1. Sampai sini paham? Paham, Paham, Pak? Pak. Oke. Dengan cara yang sama, Anda kurangi FO yang kedua, 21 kurang 20 adalah 1. Ya, dan seterusnya saya tidak akan mengulang-ulang. Anda sudah paham. Lakukan sampai selesai. Kemudian jumlahkan dari atas ke bawah, kalau hasilnya 0 atau mendekati 0 berarti perhitungan Anda betul. Gampang ya. Nah, setelah kolom ini selesai, maka Anda lakukan perhitungan di kolom berikutnya. Ya. Nilai ini Anda kuadratkan nih, kuadratkan. Nilai yang tadi Anda peroleh ini Anda kuadratkan. FO kurang FH dikuadratkan. Berarti ini minus 1 dikuadratkan adalah 1. Ya, 1 kuadrat 1 dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Kemudian yang terakhir, kolom terakhir, ya, nilai kuadrat ini, yang ini, bagi dengan FH. Bagi dengan FH-nya mana ini? Ini FH. Jadi ini contoh 1 dibagi 4, ini adalah 0,25. Kemudian yang kedua, 1 dibagi 20 adalah 0,05. Dan seterusnya. Paham? Sampai sini paham? Paham, ya? Pak. Paham, Pak. Setelah itu, jumlahkanlah dari atas sampai ke bawah. 0,25 tambah 0,05 dan seterusnya. Itu akan diperoleh ya hasil akhirnya 1,55. Nah, inilah yang disebut dengan C kuadrat hitung. Ini C kuadrat ya, nilai C kuadrat hitung. Nah, sampai sini paham menghitung C kuadrat hitung? Paham, Pak? Setelah paham, maka kita akan membandingkannya dengan C kuadrat tabel. C kuadrat tabel ya, saya akan tunjukkan cara menghitung C kuadrat tabel. Nanti ya, C kuadrat tabel sebentar. Saya akan close dulu ini. Nah ya sebentar. Saya harus men-share cara menghitung C kuadrat tabel supaya Anda paham bagaimana Pak cara menghitung C kuadrat tabel. Nah, mohon perhatikan sebentar ya. Saya sudah siapkan. Anda tinggal melihat saja. Ya, C kuadrat tabel sudah ada di sini. Sebentar. Nah, ini. C kuadrat
tabel. Apakah sudah terlihat di kuadrat tabel? Belum, Pak. Belum, sebentar ya. Kalau belum saya akan ulang lagi. Ulang ya, bentar. Di kuadrat tabel. Oke. Oke, saya akan share sama Anda biar Anda paham. Nanti ini sangat dibutuhkan pada saat Anda menyusun skripsi ya. Nah, mudah-mudahan terlihat ini. Iya, Pak, Iya, sudah. Pak. Sudah. Oke, terlihat ya, alhamdulillah. Nih, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini si kuadrat tabel ini bisa diperoleh di mana, Pak Asep? Ada dua cara. Bagi Anda yang punya buku statistika, itu bisa dilihat di halaman belakang di lampiran. Judulnya C kuadrat tabel, itu banyak tabelnya, Anda lihat C kuadrat aja. Ya, tabel C kuadrat. Pak, bagaimana kalau saya tidak punya bukunya? Nah, ada cara yang kedua, yang mudah, yang simple, yang praktis. Yaitu Anda tinggal buka handphone atau laptop, ya. Anda searching di Google, ketik C kuadrat tabel, maka akan muncul tabel ini otomatis di Google itu ya. Nah, lihat di sini ada besarannya, lihat. Ada 1%, tingkat kesalahannya itu 5%, 10%, 20%, 30%, 50%. Ini adalah tingkat kesalahan. Bukan tingkat kekesalan ya, tingkat kesalahan. Kesalahan ya. Nah, ini ada DK, derajat kebebasan, ini 1, 2 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, Anda caranya bagaimana? Caranya adalah perhatikan baik-baik. Anda lingkari yang 5% ini. Ini tingkat kesalahan dalam penelitian lazimnya mengambil angka 5%. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, 5% ini yang lazimnya ya. Anda lingkari 5%. Kemudian tadi ada berapa bagian? Kurva tadi ada berapa bagian? Ada berapa kelas? 6, Pak. 6 ya, 6 kelas ya. Jadi ada 6 penggalan. Nah, Anda kurangi 1 dulu. 6 dikurangi 1 berapa? 5. 5. Anda lingkari angka 5 ini. Nih, lingkari angka 5 ini. Tadi angka 5% Anda lingkari, angka 5 ini angka lingkari. Nah, sekarang tugas Anda menarik garis ke bawah dari 5%. Ya. Tarik garis ke bawah pakai penggaris, ya, terus sampai ke bawah, ya. Kemudian dari angka 5, tarik garis ke kanan pakai penggaris. Nanti akan ketemu dua garis itu di titik ini. Di angka 11,070. Paham sampai sini? Paham. Oke. Paham, Pak. Oke ya. Itulah yang disebut dengan C kuadrat hitung. Ingat ya, ini bekal Anda untuk menulis skripsi nih. Nanti Anda membuat keputusan, Anda harus tahu C kuadrat hitung. Nah, di sini C kuadrat hitung tuh. Bagaimana cara mencarinya sudah saya jelaskan barusan. Nah, sekarang kita akan membuat keputusan. Keputusannya bagaimana? Kembali lagi ke tadi, ini tinggal terakhir nih, perhatikan. Ya. Nah, bandingkan antara C kuadrat hitung dan C kuadrat tabel. Anda sudah tahu tadi, ya, C kuadrat hitungnya adalah 1,55. Dari mana? Yang dari tadi ini. Nah, ini 1,55. Ya, itu adalah C kuadrat hitung. Dan C kuadrat tabelnya ini yang barusan. 11,070. Nah, keputusannya apakah data itu normal atau tidak adalah sebagai berikut nih. Di sini. Jika C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, maka dikatakan data itu normal. Tetapi sebaliknya jika C kuadrat hitung nilainya lebih besar dari C kuadrat tabel, maka data dikatakan tidak normal. Sekarang saya tanya, ini C kuadrat hitung 1,55, ini C kuadrat tabel 11,070. Kira-kira C kuadrat hitung lebih kecil atau lebih besar dari C kuadrat tabel? Lebih kecil. Lebih Kalau kecil, kecil Pak. apa nih? Normal. Normal. Selesai. Ya, Pak, selesai mata kuliahnya, selesai. Dengan saya nggak perlu lama-lama. Itulah, ya. Saya selalu begitu. Saya nggak mau bersifat teoritis. Ya, kalau ada cara yang cepat untuk belajar, ngapain lama-lama? Yang penting Anda paham.
Jadi belajar itu menyenangkan gitu ya. Oke, menyenangkan. Sekarang saya tanya lagi Anda. Ya, kamu Salman, pengen normal, pengen tidak normal? Masih di mute. Jangan di mute, jangan di mute. Jangan di mute. Jangan di mute, jangan di mute. Salman, ayo bicara. Apakah Anda gagu? Jangan di mute. Saya tanya deh kamu Bayu. Bayu, pengen normal, pengen tidak? Kalau bisa mah normal, tapi kalau bisa juga normalnya di atas rata-rata, Pak. Bagus, pinter. Sekarang saya tanya, mending agak waras, mending agak gila? Bayu tanya, saya tanya. Mending agak gila, Pak. Kenapa? Pinter kamu, kenapa? Soalnya dari zaman dulu, orang pinter itu pasti tipis-tipis gila gitu, Pak. Einstein aja begitu. Saya juga sering dibilang Oke, sama benar. beberapa teman saya, pemikiran Benar. saya suka gila gitu. Benar. Jawabannya benar, tapi yang paling tepat begini. Mending agak gila, Pak. Kalau agak gila berarti gilanya cuma sedikit. Kalau agak waras, gilanya banyak. Agak waras, gilanya banyak. Benar nggak? Saya tanya kamu sekarang, Ahmad. Ahmad, saya tanya kamu. Iya, Pak. Mending kayak monyet, mending kayak orang? Aduh. Dulu. Jawab. Aduh. Jawab dengan saya harus. Tadi apa? Mending kayak monyet apa Mending kayak kayak orang? Mending kayak monyet kayaknya, Pak. Mending kayak monyet. Berarti kamu Iya. gorila. Berarti kamu gorila. Salah jawabannya. Disangkanya kalau kayak monyet dia orang. Kan yang mirip monyet tuh banyak. Ada gorila, ada simpanse, ada orang utan kan? Wah, salah saya itu, Pak. Salah, makanya Terjebak. dengan saya tuh harus hati-hati menjawab pertanyaan Iya, saya Pak. itu. Hati-hati bener, Pak. Sekarang saya tanya kamu, Salihan. Salihan. Jawab. Mending Iya, Pak. kayak orang, mending kayak monyet. Mending orang kayak monyet. Gimana sih? Kamu bingung jawabannya mending kayak orang, mending kayak monyet. Kayak monyet, tapi orang bahasanya. Pusing. Saya pusing. Ya nggak boleh begitu. Pilihannya cuma begitu. Mending kayak monyet, mending kayak orang. Kata dia, mending kayak orang berarti monyet. Kata si Ahmad mending kayak monyet. Ya, berarti dia simpanse atau gorila. Kata si Salihan mending kayak orang berarti dia monyet. Nggak ada pilihan. Makanya hati-hati kalau ngobrol sama saya ya. Makanya orang mahasiswa jadi malas ngobrol sama saya gara-gara nggak ada benernya ya. Oke, kita kembali ke jalan yang benar, barusan tersesat sebentar ya. Itulah fungsi kurva normal. Jadi kurva normal adalah kita prasyarat normal adalah untuk membuat keputusan. Pak, kapan membuat keputusannya? Minggu depan. Mulai membuat keputusan ya. Minggu depan kita akan membuat keputusan setelah mengetahui data normal ini ya. Jadi minggu depan kita akan bicara keputusan. Ngomong-ngomong soal keputusan kan Anda sudah tahu. Ada peribahasa mengatakan putus asa dosa, putus cinta sudah biasa, putus tali kolor berbahaya. Ya kan? Putus kali kolor berbahaya. Makanya, Pak saya nggak pernah pakai kolor, bagus ya, bagus. Jadi nggak perlulah pakai kolor, cukup sidik saja. Oke, ada sebelum bertanya jawab saya akan screenshot dulu fotonya yang apa namanya tampilkan wajah ganteng, wajah cantik Anda ya, yang punya wajah imut-imut tampilkan, yang punya wajah amit-amit juga tampilkan ya. Saya akan rekam di sini untuk bukti di SSO ya. SSO 1 di hitungan ketiga ya. Gaya Pak, gaya Pak. Ya, 1, 2. Oke, saya simpan dulu sebentar. Ya, sebelum data itu hilang saya simpan dulu. Nah, saya simpan. Oke, silahkan yang mau
bertanya. Yang mau bertanya siapa? Saya Pak mau nanya dikit tadi, rada lupa. Yang DB itu 6 dikurang 1, 6 itu data yang ada di tabel dari ini kan datanya Pak ya? Benar. Perhatikan baik-baik. Saya ulang. Screenshot ya. Sekarang saya tanya nih, kelihatan nggak nih slide saya? Kelihatan Pak? Kelihatan, Pak. Nah, perhatikan. Data ini ada berapa kelas? 6. Ya, satu ini 13 sampai 27, yang kedua 28 sampai 42, dan seterusnya sampai ada 6 kelas. Ya, ini data. Oke. Nah, jumlah data itu dikurangi 1 dulu gitu. Jadi 5. Baru lingkari derajat kebebasannya 5. Pak, bagaimana kalau datanya ada 100 dikurangi 1 dulu, 99 lingkari. Ya. Itu jelas? Jelas. Oke, Tapi itu bagus. datanya selalu tabel atau kadang-kadang cuma data urut gitu Pak? Ini kebetulan tabel, nanti data urut ada. Nanti minggu depan saya Oh. jelaskan data urut. Ya. Jadi data urut itu apa? Kita mengurut data. Mengurut data itu bagaimana? Data kita pijat-pijat, itu namanya mengurut data. Jadi data dipijat, diurut, itu namanya mengurut data ya. Jadi kalian harus tahu cara mengurut data. Kamu sekalian tahu kan cara mengurut data? Begitu, data dipijat-pijat, dipijat-pijat. Oke, ada lagi? Bagus, ya pertanyaannya bagus. Jadi yang lain jelas. Ada lagi yang mau Saya ditanyakan? mau nanya, Pak. Ya, Saya mau silakan. nanya, Pak. Ya, silakan Putra. Pak, ini kan intervalnya 6, Pak. Ini emang selalu 6 intervalnya Ya, ngikutin ini rumusnya. contoh data yang saya angkat di sini aja kebetulan 6. Paham nggak? Tapi bisa lebih, Pak. Bisa, tapi untuk olah data, untuk uji normalitas data, itu selalu 6. Ya, selalu 6. Tapi kalau derajat kebebasan yang lain, itu bebas jumlahnya. Tapi kalau untuk, perhatikan, pertanyaan si Putra ini bagus. Apakah untuk olah data selalu 6? Ya, selalu 6. Harus Misalnya dibikin lebih dari 6. 6, yang mana, Pak, pakai rumusnya? Kenapa? Yang dibagi persenannya pakai yang mana? Misal lebih dari 6. Yang tadi ini. Oh, itu nanti bukan untuk uji Rinci data normalitas data, kuadratnya. untuk uji yang lain. Khusus untuk uji normalitas data harus 6. Oh, 6. Ya. Oh, iya, iya. Ya. Tapi kalau kita ingin Ya, membuat keputusan, derajat kebebasannya itu tidak mesti 6 kalau ingin membuat keputusan, tapi untuk uji normalitas data harus 6, dibikin 6. Ya. Oh, iya, Pak. Oke, sip. Putra, ya. Ya. Kamu nanti jangan berubah ketikannya, nama kamu Putra. Jadi kalau ngetik jangan ngantuk jadi Putri. Kan jadi Putri Andika. Jadi tidak bagus itu ya. Jadi kamu itu jadi ACDC ya. Putra, ya Putra gitu, jangan Putri. Ya, salihan itu asal kata dari solehah. Solehan, solehah. Kamu berarti harus soleh nih, salihan. Jadi anak yang soleh ya. Ya. Amin, Pak. Iya. Ya. Nah, yang lain juga sama. Bayu ini air, ya. Bayu ini Bisa udara. air, bisa angin, Pak. Bisa air, bisa angin ya. Iya. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, bertanyalah sebelum waktunya habis. Silakan yang mau bertanya. Mana suara wanitanya di sini? Ada Nelmi. Oh Pak, tadi saya mau nanya pas lagi Oke. di penjelasan yang pencarian FH, kan datanya itu dibagi, persentasenya dibagi gitu ya Pak. Tadi saya nyoba hitung, datanya itu hasilnya 3,4 sekian gitu Pak. Oke, benar. Itu dibuletin ke atas, itu Benar. nggak apa-apa gitu Pak? Benar. Jadi dibulatin ya. Itu. Oh iya. Ya. Jadi kan itu kan Oke, Pak. pasti pecahan nggak bulat ya. Iya. Bulat. Nah, ditarik ke atas. Good ya? Paham ya? Oke Pak. Sip, sip, bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, jadi perhatikan baik-baik. Prasyarat data normal itu wajib mutlak. Kalau data tidak normal, maka membuat keputusannya tidak bisa. Ya, tidak bisa dengan uji statistika. Ya, harus dengan uji yang lain, Jadi prasyarat untuk menyusun skripsi data itu harus normal. Ya itu ya.
Oke, suara wanitanya sini mana? Nelmi, Fadia. Fadia ada yang ditanyakan, Salsabila, Ananda. Ananda, bisa dengar suara saya, Cukup, Ananda? Pak. Dengar. Ada, Dengar. alhamdulillah. Ada pertanyaan, Indah, Cindy, Sahrul, Anjeli, Nadia, wah, Sanon. Ini Anjeli kayak orang India ya. Agum, oh Agum Gumelar, Ananda, Kakanda, Salsabila, oh Rosa, Bunga Ros ini. Ya, saya lagi sambil menghafal nama-nama kalian yang bagus-bagus. Nama kalian tuh bagus-bagus ya. Cindy Nurfadila. Ya, nama saya itu dulu Asep sudah nggak ada, sudah hilang ya. Rizky Yohanes, Nelmi, Adelira, Ulul Azmi, Ayu, dia. Wah, bagus-bagus. Ayo, silakan yang mau nanya lagi. Fadia ada pertanyaan, Rosa, Salsabila, Putrina. Ya. Jadi nama kalian itu bagus-bagus. Tapi ini saya cerita sedikit ya. Ada nama kawan saya cerita ada nama temennya itu Ahmad Saitoni. Ahmad Saitoni, bener saya nggak ngebohong. Ahmad Saitoni, Masya Allah. Itu yang salah orang tuanya atau gimana ya? Ya, jangan ya. Kalau mau ngasih nama Ontohod Balaka Citrot. Itu nggak akan ada saingan, dijamin. Yang Ontohod Balaka Citrot. Panggilnya apa? Balak. Michael Balak. Salihan. Salihan ini satu-satunya mahasiswa di Setiami, mahasiswa saya di Setiami yang ganteng. Satu-satunya mahasiswa di Setiami, mahasiswa saya di Setiami yang ganteng. Ya, adalah Salihan. Yang lain lebih ganteng. Lebih ganteng. Yang lain lebih ganteng. Aduh. Aduh. Jangan nangis kamu, Salihan. Ya, belajar statistik jadi stres sama saya ya. Aduh, nggak boleh baper, nggak boleh ya. Kamu lahir tahun berapa, Salihan? Lahir 2002, Pak. Oh, 2002. Waduh, berarti umur kamu masih muda, 18 ya? Ya. Iya, Alhamdulillah. kurang lebih gitu. Berarti kamu balita. Balita ya. Apa itu balita? Bawah 50 tahun. Ya, bawah 50 tahun. Itu balita. Ya. Kamu mau nanti kalau udah tua pengen dipanggil lansia apa pengen dipanggil sialan? Kalau udah tua. Kalau lansia itu apa, Pak Sep? Lansia itu singkatan dari lanjut usia, disingkat lansia. Kalau sialan apa? Sama. Sialan itu sianya usia, lannya lanjut. Usia lanjut disingkat sialan. Nah, enakan lansia, enakan sialan. Manusia, enakan manusia lansia, enakan manusia sialan. Terserah. Sialan lebih menarik, Pak. Jadi nanti kalau si Salihan udah tua, dia panggilannya manusia sialan. Usia lanjut. Aduh. Ya begitulah ya. Silakan, ada yang mau nanya lagi nggak? Ini waktunya tinggal 2 menit lagi nih dengan saya nih ya. Nggak perlu lama-lama belajar sama saya ya. Banyakkan candaannya aja lah. Ya. Ahmad Ferdi ya. Ahmad Ferdi itu kalau di kelas ya. Kalau di luar kelas namanya Ferdi Sambo. Ya, Ferdi Sambo. Nah, kalau di sini Ferdi Firdaus. Kalau di kelas ini namanya Ferdi Firdaus. Di luar Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Aduh, ampun dah. Ananda, apakah ada yang mau ditanyakan sama Kakanda? Ananda? Enggak ada, Pak. Nggak Cukup. ada. Saya mau izin ke toilet, Pak. Jangan dulu, kan kita mau selesai dulu, udahan dulu. Ya, jangan izin dulu. Ini kita akan tutup dulu nih. Ya, ditahan dulu lah. Nggak apa-apa pipis di celana sedikit mah. Ya, 1 tetes 2 tetes nggak apa-apa lah. Kan kalau mau kuliah bareng sama saya nanti pakai pampers ya. Jadi nanti di kelas pakai pampers ya. Merek Hagis. Merek Hagis. Oke ya, kita udah mau habis nih. Saya akan tutup nih di closing ya. Jadi demikian dari saya ya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dicerna dengan baik supaya Anda nanti bisa paham saat menyusun skripsi ya. Kurang lebihnya saya suka bercanda, mohon maaf, jangan dimasukkan ke dalam hati.